Apa sih sebenarnya dampak dari kerja-kerja SEO bagi sebuah bisnis? Saya yakin ini adalah pertanyaan banyak orang, khususnya UMKM ataupun pemilik bisnis itu sendiri. Dan kali ini kita akan membahasnya di sini. Saya setuju bahwa tidak semua UMKM atau bisnis memerlukan kerja SEO. Namun, bagi bisnis yang menawarkan jasa maupun produk-produk tertentu yang melibatkan konsumen dalam kegiatan transaksinya, jelas SEO sangat dibutuhkan. Pertama, secara pribadi saya dapat mengatakan bahwa SEO dapat membantu mengenalkan produk. Ya, ini adalah brand awareness di mana setiap marketing perusahaan pasti akan berupaya melakukannya. Jika Anda tidak sanggup membayar iklan untuk membuat orang lain membaca, melihat, dan mengenal brand ataupun produk Anda, dalam jangka panjang, Anda dapat mengandalkan SEO. Saya pernah mengelola sebuah web baru hanya dalam jangka waktu 2 bulan saja pengerjaan kontennya, namun dampaknya ternyata terasa hingga 6 bulan, padahal kontennya sudah tidak diproduksi lagi. Dan itu sangat-sangat memungkinkan dengan SEO, sesuatu yang tidak akan terjadi jika Anda hanya mengandalkan iklan berbayar. Karena konten SEO dapat memberikan dampak yang panjang, meskipun tidak lagi dikelola atau tidak ada konten baru yang dimuat. Namun memang hal ini juga perlu dilakukan dengan strategi SEO yang tepat, sehingga dampaknya bisa berlangsung lama. Artinya konten yang dibuat pun harus berkualitas, sesuai dengan target bisnis, dan juga tidak melenceng dari brand ataupun produk yang dijual atau ditawarkan oleh bisnis. Nah, dengan cara seperti ini, brand tentunya dapat menghemat anggaran mereka, khususnya kalau beriklan ya. Dapat menghemat anggaran beriklan dengan dialihkan kepada jasa SEO untuk mengenalkan produk kepada pembaca ataupun pengguna Google yang sangat luas kayak gitu untuk membuat atau untuk membangun brand awareness. Manfaat kedua adalah meraih traffic organik, sesuatu yang sangat-sangat diupayakan sekali oleh banyak bisnis untuk menghemat anggaran tentu saja. Website yang sudah berkembang akan menghasilkan atau mendatangkan traffic atau pengunjung yang berpotensi untuk menjadi leads ataupun untuk menjadi pembeli ya, konsumen bagi produk yang Anda tawarkan. Saya ingat sekali 2 tahun lalu, sebuah brand yang saya kelola, brand percetakan, di tahun kedua, di sekitar tahun kedua, menghasilkan sekitar 80 sampai 100 leads atau chat masuk ya, di mana itu menjadi pencapaian yang luar biasa. Meskipun dari 80 sampai 100 chat masuk itu tidak semuanya konversi atau tidak semuanya terkonversi menjadi pembeli, namun perusahaan telah mendapatkan database pelanggan secara organik yang kemudian kami kumpulkan dan kami kelola untuk apa? Untuk membuat strategi-strategi promosi bagi mereka atau penawaran-penawaran khusus bagi mereka. Jadi ketika database itu sudah sangat banyak, bisnis akan lebih mudah untuk survive karena mereka sudah mendapatkan data siapa saja nih yang potensial untuk membeli. Menurut saya manfaat ini sangat luar biasa dan jika SEO-nya dilakukan dengan benar, didukung penuh oleh perusahaan dan orang-orang terkait, ini pasti akan memiliki dampak yang signifikan. Terakhir, dampak SEO bagi bisnis adalah membantu bisnis mengenal demografi mereka. Nah, dalam SEO, biasanya ketika pelaporan, kita menggunakan satu tools, yaitu Google Analytics, di mana di sana tersedia data kota mana saja yang menjadi pengunjung terbesar atau terbanyak bagi sebuah website perusahaan atau sebuah website bisnis. Biasanya, perusahaan akan memanfaatkan data tersebut untuk pertama, jika dia ingin memperluas ya atau membuat cabang baru, maka data itu akan sangat berguna. Misalnya pengguna terbesarnya adalah daerah Bandung, maka dengan data tersebut perusahaan bisa memutuskan untuk membuat cabang baru di Bandung. Selain itu, manfaat lainnya adalah dari mengetahui wilayah mana saja yang menjadi pengunjung terbesar website kita. Itu menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki ketertarikan yang besar terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi perusahaan juga dapat membuat promosi-promosi khusus. Misalnya,
tadi pengunjung terbesarnya adalah Jakarta, maka khusus untuk wilayah Jakarta, perusahaan akan membuat promosi pengiriman dikirim langsung oleh kurir internal perusahaan ke daerah Jakarta sehingga pengirimannya sangat cepat, prosesnya bisa sehari jadi, dan itu akan sangat menguntungkan. Dan juga menarik tentunya. Lalu bagaimana kerja SEO-nya? Nah, biasanya kalau saya dulu ketika tahu nih daerah Jakarta, Kak, yang terbanyak pengunjungnya untuk website percetakan ini. Contohnya, ya, untuk membuat promosi itu sampai dengan tepat kepada orang-orang yang ada di Jakarta, maka orang SEO berperan di sini untuk meriset apa saja sih pencarian orang Jakarta yang masuk ya, yang masuk ke kategori topik yang kita buat kayak gitu, atau yang masuk ke kategori bisnis kita. Nah, itu juga dapat dilihat di Google Trends ya. Jadi banyak sekali tools yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang SEO ini untuk mewujudkan ya, untuk mewujudkan agar promosi yang dibuat oleh perusahaan itu bisa tersampaikan kepada target-target yang memang dituju. Seperti itu. Nah, jadi gimana nih? Untuk para pelaku bisnis khususnya di bidang jasa ya, bidang percetakan atau produk-produk tertentu yang memang prosesnya tuh butuh keterlibatan pengguna yang lebih lanjut. Jadi nggak bisa tuh langsung CO kayak gitu. Jadi perlu ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah, gimana kalian? Apakah tertarik untuk menggunakan SEO? Jika iya, silahkan berkomentar. Ataupun jika tidak, silahkan berikan alasannya kenapa. Dan kira-kira kalian setuju atau enggak nih dengan pernyataan di dalam video ini. Oh ya, ini disclaimer, ini semua adalah pernyataan dalam video ini semuanya adalah pendapat pribadi dan berdasarkan pengalaman pribadi juga. Mungkin untuk orang lain dengan pengalaman berbeda akan mengatakan hal berbeda. Terima kasih telah menyaksikan. Itu adalah dampak SEO nyata bagi sebuah bisnis jika dilakukan secara benar dan didukung sepenuhnya oleh bisnis. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri. Oke? Terima kasih. Thanks for watching.